feel sorry for myself. Halo, kembali lagi bersama saya. Touch somebody else. Wouldn't get jealous if you're happy. It's okay if you. Jadi, di video ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah promosi kesehatan. Di dalam mata kuliah promosi kesehatan, ada yang dikatakan dengan perilaku. Nah, apa itu perilaku? Sebelum kita lanjut, mari kita bahas tentang perilaku. Baik, saat ini mari kita bahas tentang pengertian perilaku. Nah, perilaku sendiri merupakan serangkaian perbuatan atau tindakan seseorang dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang kemudian dapat dijadikan sebuah kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Nah, pada hakikatnya, perilaku manusia adalah respon atau tindakan dari manusia, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun tindakan. Nah, di mana respon ini terbentuk dua macam, yaitu adanya respon pasif atau yang terjadi dalam diri manusia dan tidak dapat dilihat langsung oleh orang lain, seperti adanya sikap kita berbicara menjadi pelan bahkan nyaris tidak terdengar karena adanya rasa malu. Kemudian ada respon aktif, yaitu adanya perilaku yang dapat diobservasi atau dilihat secara langsung oleh orang lain, seperti muka kita menjadi memerah karena kita menahan rasa malu bahkan hingga menjadi pucat. Setelah adanya pengertian dari perilaku, adapun batasan bentuk dan domain dari perilaku. Nah, pada dasarnya, perilaku manusia sangatlah kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Nah, karena keluasannya tersebut, maka terdapat beberapa batasan bentuk dan domain dari perilaku. Yang diantaranya ada pengetahuan atau knowledge. Nah, yang merupakan hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yaitu meliputi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, hingga peraba. Nah, pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif ini meliputi 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada tahu atau know. Merupakan tingkatan yang paling bawah yang pada artinya mengingatkan sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kedua ada tingkatan memahami atau comprehension yang diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar mengenai objek yang diketahui serta dapat menginterpretasi materi secara benar. Yang ketiga ada aplikasi atau application sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu situasi ataupun kondisi yang sebenarnya. Nah, yang keempat ada analisis atau analisis, yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam sebuah komponen yang masih berkaitan satu sama lainnya. Nah, yang kelima ada sistematis. Sistematis ini merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian dalam suatu bentuk yang baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi maupun objek. Selain adanya batasan pengetahuan, ada juga batasan sikap atau attitude, yang merupakan reaksi atau respons seseorang yang bersifat emosional bahkan tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Nah, sikap ini mempunyai 3 komponen pokok, yaitu sikap kepercayaan atau keyakinan, dan kedua sikap kehidupan emosional atau evaluasi emosi, dan sikap kecenderungan untuk bertindak. Nah, sikap ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adanya menerima, yang diartikan sebagai bentuk dalam dan mau memperhatikan objek yang diberikan. Nah, yang kedua adanya sikap merespon, yaitu merupakan suatu usaha untuk menjawab hingga melaksanakan suatu pertanyaan atau dapat juga diartikan bahwa seseorang tersebut telah dapat menerima ide yang telah disampaikan. Nah, yang ketiga ada sikap menghargai, yaitu mau melakukan bahkan mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Dan yang terakhir adanya sikap bertanggung jawab. Nah, selain adanya sikap dan attitude, ada juga praktek atau tindakan. Nah, praktek atau tindakan ini terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu ada pertama persepsi, yaitu dengan mengenai dan memilih berbagai objek yang berhubungan dengan tindakan yang akan diambil. Dan yang kedua ada respon terpimpin, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. Dan yang ketiga adanya mekanisme, yaitu dilakukan apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis.
Dan yang keempat, ada adaptasi, yaitu suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik selama dia melakukan sebuah perilaku. Selanjutnya ada tentang proses perubahan perilaku. Nah, di mana perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami oleh manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, baik itu berasal dari keluarganya, teman, lingkungan, ataupun dari diri mereka sendiri. Nah, di sana terdapat 3 bentuk dari perubahan perilaku, yaitu yang pertama, adanya perubahan alamiah atau nature change. Adalah perubahan yang terjadi secara alamiah dalam diri manusia, seperti adanya perubahan fisik dari tua ke muda. Nah, yang kedua adanya perubahan terencana, yaitu perubahan yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Seperti seseorang pengangguran ingin merubah nasibnya dengan ia melakukan wirausaha agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, yang ketiga adanya kesiapan. Nah, itu adalah merupakan perubahan yang dapat terjadi karena adanya proses internal atau pendewasaan pada diri seseorang. Selanjutnya ada teori tentang perubahan perilaku. Nah, karena perubahan perilaku menjadi lebih baik merupakan tujuan dari diadakannya promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan. Nah, maka demikian terdapat beberapa teori mengenai tentang perubahan perilaku. Seperti yang dikatakan oleh teori stimulus organism atau SOR, di mana mengatakan bahwa perubahan perilaku merupakan sebuah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Yang kedua, ada teori dissociation atau cognitive dissociation theory yang dianjurkan oleh Festinger pada tahun 1957 yang mengatakan bahwa adanya keadaan kognitif dissociation merupakan ketidakseimbangan psikologi yang diliputi oleh ketenangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Nah, yang ketiga, ada teori fungsi. Adalah teori berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ada teori Kurt Lewin. Nah, di mana berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan dengan kekuatan pendorong dan antara kekuatan dengan kekuatan penahannya. Nah, yang kemudian yang kelima, ada teori tentang kognisi sosial atau dahulu yang dikenal dengan teori pembelajaran sosial. Nah, di mana dikembangkan oleh Albert Bandura yang mengatakan bahwa perubahan perilaku itu terjadi karena adanya interaksi yang terus-menerus antara suatu perilaku, pengetahuan, dan juga lingkungannya. Nah, yang keenam ada teori ABC atau Ascendant, Behavior, dan Konsekuensi. Nah, di mana dikatakan bahwa perilaku itu dipicu oleh beberapa rangkaian peristiwa ascendant atau sesuatu yang dahulu sebuah perilaku dan secara kasual berhubungan dengan perilaku itu sendiri, serta diikuti oleh konsekuensi, yaitu hasil nyata dari perilaku bagi individu tersebut. Nah, yang ketujuh ada teori of result action atau TRA, adalah teori yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara keyakinan, sikap, niat, dan juga perilaku seseorang. Nah, yang kedelapan ada teori of planned behavior atau teori perilaku berencana. Adalah teori untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh kekurangan dan keterbatasannya akan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan sebuah perilaku. Yang kesembilan ada MHBM atau Health Belief Model atau yang dikembangkan pada tahun 1950-an untuk menjelaskan respon individu terhadap sebuah gejala penyakit, diagnosa, pengobatan, dan juga alasan mengapa orang tersebut berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat. Kemudian, adapun penyebab dari perubahan perilaku. Nah, adanya penyebab dari perubahan perilaku ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal. Nah, seperti faktor internal, perubahan perilaku ini terjadi pada diri manusia, yaitu dapat dipengaruhi oleh ras atau keturunannya, jenis kelaminnya, sifat fisik, kepribadian, intelijensia, dan yang terakhir adalah bakat.
Kemudian adanya faktor eksternal, yaitu perubahan perilaku manusia yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar diri manusia, seperti pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, sehingga selama masih adanya peradaban ataupun perkembangan, maka manusia akan terus-menerus mengalami sebuah perubahan. Dari waktu ke waktu, perubahan tersebut dapat menjadi lebih baik. Manusia mendapatkan stimulus positif dari diri mereka, keluarga, lingkungan, maupun tempat mereka berkembang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai mata kuliah tentang promosi kesehatan. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.